Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah masih diberi kesempatan menyapa kalian dalam keadaan sehat dan nikmat belajar. Kali ini kita akan belajar membaca dan memahami surat Al-Hujurat ayat 13. Dari pembelajaran ini, Bu Hijriyah berharap kalian dapat membaca dan memahami surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Namun sebelum dimulai, mari anak-anakku bersama berdoa, semoga nanti kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku, berikut surat Al-Hujurat ayat 13. Kalian simak tulisannya. Bu Hijriyah membaca dan kalian perhatikan cara membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kembali Bu Hijriyah ingatkan, membaca Al-Quran yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Nah, untuk ayat ini Bu Hijriyah mau memberi satu ilmu tajwid, yakni bacaan ghunnah, yaitu nun atau mim yang bertasydid. Maka kalian harus baca dengan cara dengung. Ya ayyuhan nasu. Nah, itu ada nun bertasydid, jadi harus dibaca dengung. Ya ayyuhan nasu. Kemudian juga ada pada lafaz inna. Nah, itu juga harus kalian baca dengung. Tajwidnya, kali ini kalian mengenal bacaan ghunnah terlebih dahulu. Selanjutnya kita belajar makna dari surat Al-Hujurat ayat ke-13. Dari Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Hai manusia, ya ayyuhan nasu, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami ciptakan kamu, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa untha, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arofu, supaya kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia, indallahi, di hadapan Allah, atqakum, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, itu maha mengetahui, khabirun, dan maha mengenal. Anak-anakku, asbabun nuzul atau sebab ayat ini turun itu berdasarkan dua kisah. Yang pertama yaitu kisah Bilal bin Rabah. Itu Fathu Mekah atau pembukaan Mekah. Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk adzan. Nah, Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang berkulit sangat hitam. Bahkan menurut satu riwayat, hitamnya kulit Bilal bin Rabah itu melebihi pekat hitamnya panci yang tidak pernah dibersihkan. Nah,
Sewaktu Bilal bin Rabah diperintahkan Rasulullah azan, komentar masyarakat Arab pada saat itu adalah, ya Rasulullah, apakah tidak ada orang yang lebih hitam dari Bilal bin Rabah? Bahkan ada yang berkomentar lebih jahat lagi, yaitu apa tidak ada burung jalak yang lain selain budak ini. Nah, komentar-komentar tersebut, sebab turunnya ayat yang kedua adalah kisah Abu Hindun, mantan budak yang juga ahli bekam. Nah, Rasulullah memerintahkan Bani Bayallah untuk menikahkan putrinya dengan Abu Hindun, tapi mereka menolak dengan alasan Abu Hindun adalah mantan budak, jadi mereka merasa terhina. Nah, dari dua kisah inilah akhirnya surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini diturunkan. Mari kita pahami maknanya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha ila akhirih. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk saling mengenal. Jadi dari kata lita'arofu, untuk saling mengenal ini, kalian harus belajar bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, bahwa keberagaman, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bermata sipit, ada yang bermata lebar, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, dan keberagaman yang lain. Itu adalah sebuah anugerah agar kalian saling belajar antar satu dengan yang lainnya. Kalau kalian hanya berkutat mengenal kelompokmu saja, ibarat pepatah adalah bagaikan katak dalam tempurung. Kalian tidak akan terbuka wawasannya. Lafaz selanjutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan kita di hadapan Allah itu berdasarkan kemuliaan, bukan berdasarkan ciri fisik, bukan berdasarkan harta, bukan berdasarkan jabatan atau dasar-dasar duniawi yang lain. Ingat, manusia semua sama. Yang membedakannya hanya tingkat kemuliaannya. Nah, dari ayat ini jelas bahwa Islam itu mengecam, Islam itu menolak segala macam penghinaan berdasarkan fisik, berdasarkan harta maupun jabatan. Itu tidak dipandang. Jadi Islam itu menghapus kasta atau tingkatan, menetapkan bahwa manusia di hadapan Allah sama. Jadi ayat ini sebagai kritik terhadap dua kisah tadi, dua kisah penghinaan terhadap Bilal bin Rabah dan Abu Hindun. Selanjutnya, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di sini kita belajar bahwa Allah itu Maha mengetahui segala hal, bahkan apa-apa yang ada di dalam hatimu. Maka berhati-hatilah bersikap walaupun dosa hati. Nah, dari ayat ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita mendapat segala macam perbedaan adalah anugerah. Mari kita sikapi dengan positif. Yang kedua, kita diingatkan bahwa semua manusia itu sama, tidak boleh menghina. Dan yang ketiga, kita harus meyakini bahwa seluruh tindak tanduk kita, baik di hati maupun sikap yang kelihatan, itu semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, Bu Hijriah lihat, kalian itu adalah anak-anak yang tampan-tampan, yang cantik-cantik. Nah, dari pembelajaran tadi, Bu Guru sangat berharap kalian bisa mengambil pelajaran. Kalau manusia di hadapan Allah itu yang dipandang hanya hatinya, kecantikan hati dan amalnya, maka semoga kalian juga mempunyai hati yang cantik, mempunyai hati yang tampan, dan bersikap yang
cantik dan tampan pula. Cukup sampai di sini dulu, kurang lebihnya Bu Ijrih mohon maaf. Mari bersama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.